kami hidup punya Allah yang luar biasa. Beri kami kesadaran terus Tuhan menghadapi hidup ini, untuk kami sadar, untuk kami yakin, untuk kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Tidak lagi termakan isu, tidak lagi termakan omongan-omongan orang, tapi dari hati kami berdiri teguh, dan dari mulut kami mengucapkan, kami punya Allah yang luar biasa. Dunia boleh bergoncang, tapi kerajaan surga, nama Tuhan tidak pernah tergoncang. Dan Tuhan itu yang punya kerajaan surga itu ada bersama dengan kami. Saya ulangi, Tuhan yang punya kerajaan surga itu ada bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan menyadari hal, supaya kami tidak jalan dalam kebimbangan, supaya kami tidak jalan dalam ketakutan, supaya kami tidak berjalan dalam kekhawatiran, tapi kami berjalan sebagai orang-orang menang. Bukan karena kami hebat, tapi kami percaya ada Allah yang hebat, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami gunakan keyakinan itu untuk kami jalani hidup hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus basuh tempat ini, darah Yesus basuh tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus pulihkan, darah Yesus sembuhkan, darah Yesus memberi kelepasan. Kami datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan, datang dengan kepahitan, pulang dengan sukacita dan kedamaian. Karena Allah yang besar, Allah pemilik sorga, Allah pemilik kerajaan alam, ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Yakin Allah yang punya sorga, yakin Allah yang punya sorga, yang punya apa? Yang punya Allah yang punya ada bersama dengan saudara. Bingung kamu kan? Yakin Allah yang punya sorga bersama dengan saudara, amin. Coba bilang Allah punya sorga ada sama kamu ya. Tapi Pak Kun, saya tinggal di rumah petakan. Nggak peduli mau tinggal di rumah petakan ke. Tuhan nggak tinggal sama orang kaya aja, dia juga tinggal walaupun rumah saudara sederhana. Karena Tuhan tidak melihat status sosial, yang dia lihat adalah hati-hati yang mau menerima Tuhan dan mau percaya bahwa Tuhan tinggal bersama dengan dia. Kadang-kadang orang gitu ya, Tuhan itu hanya mengasihi orang-orang yang punya duit, yang nggak punya duit Tuhan nggak mengasihi. Tuhan tetap mengasihi walaupun hidup saudara sederhana, walaupun saudara naik motor butut, saudara Tuhan juga mengasihi saudara. Makanya tadi tema itu Tuhan cari yang hilang. Tuhan cari apa? Satu yang terhilang. Tuhan tuh nggak lihat saudara. Saudara mau pesek hidungnya, matanya picak sebelah, saudara Tuhan nggak peduli. Tuhan sayang saudara. Karena itu Tuhan mau tinggal dengan saudara. Tapi masalahnya saudara percaya nggak Tuhan tinggal sama saudara? Coba perlihatkan orang-orang yang Tuhannya tinggal sama kita. Coba.
Kalau orang yang Tuhan percaya Tuhannya tinggal dalam hidup saudara, lebih banyak bersyukur atau lebih banyak mengeluh? Yang benar. Jadi kalau orang-orang yang banyak ngeluh, banyak khawatir, itu tandanya belum yakin. Belum ya? Bilang kiri kanan, belum yakin. Tuhan yang punya sorga itu ada bersama dengan saudara. Kayak murid-murid di perahu, ada badai, dia ngapain? Peristiwa murid-murid di perahu udah cerita belum? Nah, Tuhannya dibikin apa? Dibangunin. Nggak dibangunin kan? Dia umpuk-umpukan sendiri. Wah, dia umpuk-umpukan sendiri. Nah, itu orang Kristen modern sekarang banyak yang begitu. Ada persoalan, dia umpuk-umpukan sendiri. Dia khawatir sendiri. Dia pusing sendiri. Dia apa? Ngomel-ngomel sendiri. Dia nggak bangunin Tuhan. Saudara yakin ada Tuhan dalam saudara? Kalau badai datang, tanpa kita kekuatan sendiri, bangunkan Tuhan. Tolong Tuhan. Kalau Tuhan sudah bangun, dan Tuhan sudah bertindak, badai sebesar apapun akan berhenti. Amin. Masalahnya sekarang kalau ada masalah, nggak bangunin Tuhan, betul ya? Betul nggak? Malah lebih banyak bilang di kanan, jangan ngomel. Bangunin Tuhan kalau ada persoalan. Suami nggak pulang-pulang, jangan ngomel. Bangunin Tuhan. Suami saya nggak pulang-pulang. Udah jangan ngomel-ngomel. Suami kurang ajar, suami banget. Bangunin Tuhan. Tuhan, suami saya nggak pulang. Lihat bagaimana Tuhan memulangkan suami saya. Mau bayaran sekolah nggak punya duit, sering nggak? Muka sering nih. Muka sering nih menghadapi kayak gitu. Mau bayar nggak punya duit, betul nggak? Kelihatan dari mukanya. Kalau mau bayar nggak punya duit, apa saudara yang harus kita buat? Kebanyakan rungsing, ngomel, mana sini. Kenapa Tuhan nggak kasih gua kaya? Begitu kan? Ketika saudara mau bayar nggak punya duit, ketika saudara sedang masalah, ketika saudara diperhadapkan masalah, kapan? Bangunin Tuhan. Besok mau bayar nggak ada duit Tuhan. Kalau Tuhan bangun, Tuhan bertindak, pasti mujizat terjadi. Nah, saya tahu saudara apa yang saudara buat ketika masalah datang, ketika badai datang, ketika apa tadi? Ya bukan persoalan berat. Tuhannya diapain? Kebanyakan gak bangunin Tuhan kan? Betul kan? Kayak tadi tuh, suami gak pulang-pulang. Jangan rungsing, saudara, bangunin Tuhan. Suami saya gak pulang. Tuhan bangun, tenang. Percaya gak Tuhan bisa pulangin suami yang pulang? Bisa gak Tuhan berubah sifat-sifat suami yang gak benar? Masalahnya saudara gak bangunin Tuhan. Saudara pakai akal saudara bagaimana mengubah suami, betul? Tuhan, suami saya sifatnya begini Tuhan dengar. Waktu saudara bangunin Tuhan, ajak ngomong Tuhan dengar gak? Tuhan sanggup gak mengubah? Jangan ngomong sama tetangga. Kalau istri jelek, suami jelek, jangan ngomongin sama tetangga. Bangunin Tuhan. Kalau saudara hari ini gak punya duit, besok gak tahu makan apa, jangan cerita sama tetangga. Bangunin Tuhan. Tuhan, aku besok gak tahu makan apa Tuhan. Jangan buat Tuhan tidur. Kalau Tuhan, saudara bangunin Tuhan dan Tuhan bangun dan Tuhan bertindak, mujizat pasti terjadi. Aminnya sedikit. Kalau saudara gak punya duit, besok gak tahu makan apa, bangunin Tuhan. Jangan ngomong sama tetangga, bangunin Tuhan. Bilang sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah bangun, Tuhan sudah bertindak, mujizat pasti terjadi. Amin. Banyak. Yang amin saya doain masuk surga. Ini banyak orang Kristen, bukan Tuhan yang ngajak ngomong, tetangganya yang ngajak ngomong. Ini cincin oleh-oleh
anak saya. Maafkan ya nak, anak saya baru pulang, dia boleh oleh-oleh. Saya pakai. Nggak seberapa nih ini, tapi bangga. Dia jalan-jalan ingat sama bapaknya. Makanya saya pakai, bukannya pamer, bukan saudara ya, bukan pamer. Seneng gitu. Walaupun pembelinya nggak seberapa, tapi itu bangga ya Bu. Bangga Bu kalau anak itu buat kasih sesuatu sama kita, bangga ya Bu. Anak muda diem aja ini. Gue lihat mama tuh sama bapak-bapak, karena minta mulu. Begitu juga Tuhan, jangan minta mulu sama Tuhan. Beri apa yang saudara punya walaupun sedikit. Kalau saudara beri buat Tuhan, Tuhan akan beri. Saya bangga dari saya pakai, Tuhan pecahnya, maafkan ya beri. Ini dari Cina asli. Saya pakai karena saya senang. Walaupun nggak tahu nilai berapa. Mungkin saya bisa beli ini 20 kali bisa. Tapi saya bukan soal nilainya. Tapi melihat anak saya bawa oleh-oleh pulang dari jalan-jalan, itu orang tua senang loh. Anak muda, haleluya. Pulang kerja bawain martabak. Senang. Ya senang ya ibu-ibu ya. Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Oh anak-anak muda dengar. Kalau mau diperhati, jadi ngilang ke mana-mana nih. Saudara udah punya kopi belum di jam 4 kita pulang. Jadi ingat ya, ketika saudara ada masalah, saudara yakin Tuhan beserta saudara, amin. Kalau ada apa-apa, bangun itu. Ngomong sama Tuhan. Gak usah lah, gak usah sedikit sampai kusyuk dulu, sedikit datang ke tempat rumah doa, gak usah. Saudara lagi tidur begini bisa ngomong bantuan gak Tuhan? Aku nggak tahu nih mau makan apa besok Tuhan, bisa nggak? Bisa kan? Kalau saudara percaya Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang punya kerajaan, selalu ngomong. Kalau saudara punya persoalan, jangan ngomong sama tetangga. Ntar ada di kota. Amin, paham? Paham? Kalau suamimu nggak benar, istrimu nggak benar, jangan ngomong sama tetangga. Bangunin Tuhan, ngomong sama Tuhan, Tuhan, suamiku nggak benar, istriku nggak benar, nanti Tuhan akan benerin dia. Kalau Tuhan yang benerin suami, benerin istri yang benar, pasti bener nggak? Kalau ngomong sama tetangga pasti bener nggak? Nggak jadi berita hits, jadi berita gosip, amin. Saya senang nih, lihat emak ini saya senang nih. Tadi saya salaman sama emak tua ini loh. Terus saya bilang, Mak, belum tentu loh Mak, saya bisa tua setua emak loh. Betul nggak? Belum tentu kita yang muda ini bisa tua kayak dia loh. Betul nggak? Yang kedua, tua begini ada di gereja. Belum tentu orang yang tua begini ada di gereja, saudara. Ada yang lagi diinfus, ada yang lagi sekarat, tapi emak ini tua. Ya, tapi dia ke gereja gue. Hebat. Saudara, jadilah sampai tua ini tetap ada di rumah Tuhan, amin. Lenceng lagi deh tuh. Kita belum tentu loh bisa umur sampai tua segitu. Mama saya ya. Dah, Ini kan anaknya. iya, umur berapa tuh? 83. Saya belum saya nyampe umur 83. Makanya saudara bersyukur dikasihi. Jangan mau cepat-cepat tua kan juga tua sendiri. Kalau nyampe, makanya dia bilang, ntar kalau tua saya mau ke gereja. Belum tentu. Ada di sini bilang, ntar kalau tua saya ke gereja. Belum tentu saudara jadi tua. Belum nyampe tua udah dead dulu. Kalau ada kesempatan bernapas, datang ke rumah Tuhan, ibadah di rumah Tuhan. Karena Tuhan sayang saudara. Kenapa Tuhan saudara sendiri ceritanya? Kita buka Lukas. Tuhan itu sayang sama saudara. Bilang, Tuhan sayang saya. Nah makanya kalau ada apa-apa ngomongin sama Tuhan, jangan ngomong sama tetangga. Jangan ngomong sama tetangga, ngomong sama tuh. Ulang lagi. Tuhan itu kadang kesel loh. Ya. Dia nggak percaya gua apa ya? Kalau sudah jadi Tuhan nih, beserta saudara nih.
Ya kan saya sama Edwin sini deh. Saya Tuhan nih kita, sombong kali. Saya menyertai Edwin, terus Edwin punya masalah. Ya. Sampai sekarang nih, saya didiamin, dia malah cerita sama Anggi. Cerita sama Anggi. Udah tuh, biar saya gak ikut ngomong tuh. Mampu nggak Tuhan? Nah, silakan dulu, terima kasih. Nah, itu anak-anak Tuhan banyak begitu. Tuhan menyertai saudara nih. Kalau ada apa-apa, ajak ngomong Tuhan nomor 1. Jangan tetangga nomor 1. Gue dicuekin. Kata Tuhan gitu ya. Gila minta berkatnya sama kita. Gila ini aja. Sono. Kau anggap apa? Iya. Jangan ngomong sama tetang. Bangunin Tuhan ye. Saya tahu semua ada persoalan. Muka-mukanya udah kelihatan. Semua pasti ada persoalan, amin. Bangunkan Tuhan. Ajak ngomong Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Besok saya mau bayar nggak punya duit. Kasih tahu. Tuhan istri saya nakal. Kasih tahu. Tuhan suami saya nakal. Kasih tahu. Kalau Tuhan udah tahu, dia akan bertindak. Ini kenapa nggak bertindak? Tuhannya udah kasih tahu. Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Yang ketemu katakan, hai, Tuhan cari satu yang terhilang. Jadi dalam cerita ini baca ya. Perumpamaan Eko bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Lukas 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan di ayat kedua. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa, makan bersama-sama dengan mereka. Lalu mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai berapa? 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Sampai ia, dari Tuhan kalau nyari sampai. Nah, kalau Alkitab saudara kertas, garis bawahi. Jadi Tuhan itu total. Bilang total. Enggak tanggung-tanggung kalau nolong saudara. Tanggung-tanggung. Nyawanya. Saudara yang tanggung-tanggung sama Tuhan. Kayak tadi itu. Ada persoalan cerita sama tetangga. Cerita sama Tuhan. Kalau Tuhan udah nolong, enggak tanggung-tanggung. Ini panas hawanya apa hasilnya? Hawanya ya? Ya, saya belum mandi. Kalau AC-nya belum dicuci, ayo urunan belum dicuci AC. Iya dong, mau menikmati nggak mau urunan bayar AC. Jangan panas ngomel. Nih, itu jadi anak Tuhan gitu ya. Kasih waktu sedikit buat cuci AC. Dan kalau dia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan, kalau Tuhan, kalau udah ketemu dia dengan rasa gembira, bukan disembelih ya, bukan diomelin. Anak yang gila, apa domba yang gila setelah ketemu, diapain? Ditaruh di bahunya dengan gembira, nggak dimaki mah. Kalau anak saudara hilang ketemu dimaki-maki kan? Nah ini. Kemana aja lo? Gue bilang itu baru orang. Itu beda lagi khotbahnya, entar ya. Ini beda. Jadi gini, Tuhan mencari nggak tanggung-tanggung sampai ketemu. Kalau udah ketemu Tuhan senang, amin. Dan setibanya di rumah yang memanggil sahabat-sahabat tetangganya, berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga. Apa? Ada kesedihan, sukacita, karena satu orang berdosa yang lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar tidak memerlukan pertolongan. Saya mau cerita saudara, Tuhan itu kalau nolong saudara tanggung-tanggung, dia cari saudara. Kalau saudara terhilang, dia cari saudara sampai ketemu. Ada yang berkata gini, kalau peristiwa Yesus dulu dibuat
2000 tahun yang lalu. Nggak ada manusia yang berdosa nih. Semua suci semua nih. Ini sebelum Yesus disalib ya. Kita ngomong sebelum Yesus disalib ya. Sekalipun ada semua umat di dunia waktu itu tidak ada dosa. Cuma suami saudara yang dosa. Cuma istri saudara yang dosa. Satu orang. Tuhan turun nggak ke dunia dan mati kayu salib. Saya mau kasih tahu. Tuhan akan tetap turun ke dunia menyelamatkan. Kayak saudara, kalau merasa saudara berdosa, kok saya datang sama Tuhan. Banyak orang ini merasa berdosa nggak datang sama Tuhan, takut, betul kan? Kenapa Yudas nggak datang sama Tuhan ketika habis berkhianat? Takut. Akhirnya dia saking takutnya sampai akhirnya bunuh diri. Coba dia datang sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni. Tuhan pasti pulihkan. Cuma istri saudara aja nggak ngampunin. Cuma suami saudara yang nggak ngampunin. Kalau istri salah, suami ngampunin nggak? Kalau suami salah, istri ngampunin nggak? Oh yang benar. Bener nih. Soalnya kalau nggak ngampunin nggak nyambung nih, karena Tuhan punya hati. Walaupun saudara bejat, dosanya merah seperti komisi, kalau datang sama Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni. Dia cari yang hilang. Kita lagi slide selanjutnya. Inilah isi hati Tuhan. Tahu nggak isi hati Tuhan apa? Jangan sampai ada satupun yang binasa dalam neraka. Satu jiwa berharga. 1 Petrus 3 ayat 9. Saudara baca dari itu. Dia bilang, hati Tuhan itu jangan sampai ada yang binasa. Siapa di sini yang mendambakan suaminya masuk neraka? Siapa yang ingin istrinya masuk neraka? Siapa yang ingin anak-anaknya masuk neraka? Paling dalam saudara, Pak Tuhan kalau bisa. Istri kalau tinggal sama suami gitu ya, Tuhan, gue bersihin aja suami saya ke neraka paling dalam. Padahal hati Tuhan gak gitu. Tuhan mau supaya jangan ada yang binasa. Berarti kalau saudara mau menginginkan orang binasa masuk neraka, berarti hatinya Tuhan gak ada dalam hidup saudara. Hati Tuhan itu selalu ingin orang-orang diselamatkan. Walaupun laki kita bejat, istri kita gak benar, anak kita gak benar, tetap jangan sampai binasa. Slide selanjutnya. Yohanes 3:16 udah tahu kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Dari cerita tadi yang hilang, berapa yang hilang? Yang nggak hilang berapa? Puji Tuhan. Yang hilang cuma sah. Kalau saya hilang 99, bagaimana saudara? Ya puji Tuhan. Tapi celakanya, jika yang hilang itu walaupun satu, itu suami saudara, istri saudara, anak saudara, mertua saudara, mama saudara, papa saudara, itu yang hilang akan binasa. Sedihnya saudara, karena muka-muka sedih. Saya ulang. Puji Tuhan yang hilang cuma satu. Tapi celaka kalau satu itu adalah diri kita yang hilang. Sebab orang hilang itu nggak sadar dirinya terhilang. Nanti saya bahas 2 macam orang terhilang. Coba lihat suami saudara. Tengok, mau datang sama suami, tengok. Ini suaminya masuk neraka, istri masuk neraka, calon neraka. Harusnya saudara sedih. Lihat anak saudara, ini calon neraka kan? Saya tahu, pasti saudara tahu nih suaminya bakal ke neraka atau kan? Tahu kan? Dari apanya? Istri tahu suaminya bakal ke neraka, tahu nggak? Tahu kan? Kelakuannya kan? Istri juga lihat anak juga, wah ini anak ini bakal calon neraka.
Betul nggak? Tapi apakah kita punya hati seperti Tuhan Yesus? Punya hati kalau bisa jangan sampai ke neraka. Ini kebanyakan manusia itu enggak malah syukurin, biarin, mampus kalian. Jangan. Di sini nggak ada ya. Kayaknya mamanya baik. Kayaknya anaknya diberkati. Nggak dari mampus banget. Rakan. Kalau ada yang begitu orang tua bertoh. Sayang apa itu? Anak masuk neraka saudara. Nggak sayang itu anak binasa saudara. Jangan bikinnya aja dong. Jangan sampai dia binasa. Emang nggak sayang lihat laki kita masuk neraka? Emang nggak sayang lihat suami kita, istri kita masuk neraka? Coba Pak Iwan lihat istrinya. Sayang kalau dia masuk neraka. Ketahunya beda ini. Ini baru di dunia. Belum di dunia, ini baru di dunia, ini belum di sorga. Enggak. Pak Iwan sih sayang ke istrinya. Sayang tuh kadang-kadang sombong. Kalau saya ngomel sama istri saya bilang, jahil, bebesin aja, lipat aja. Saya suka ngomel, suka sebenarnya sering juga kalau lagi kesel ya. Tapi habis itu bertobat karena marah boleh, jangan sampai lama-lama. Kalau lama-lama jadi ya 1-2 hari kalau kita bilang kan matahari terbenam ya. Udah jangan lama-lama. Kalau marah jangan lama-lama. Boleh nggak marah? Boleh. Jangan lama-lama. Ntar jadi dendam. Udah dendam nanti balas-balasan. Saling mengampuni. Habis marah lagi deh. Jadi ke surga bareng-bareng. Selain itu, mari kita jaga keluarga. Coba ingat anak saudara lagi ngapain dia. Kalau dia lagi sedang berjalan ke neraka, punya hati Tuhan. Terus bilang jangan sampai hilang dia. Doakan. Ngomong sama Tuhan, selamatin anak saya. Selamatin anak saya. Ini sudah begini. Ngapain anakku didoain? Anakku gak pernah nengok lu, gak pernah ngasih duit lu, ngapain biarin dia mati di neraka? Kata iblis itu begitu ya, betul gak? Tapi hati Tuhan bilang, selamatkan, jangan dia binasa. Walaupun dia berdosa, walaupun dia gak ngasih lu uang bulanan, walaupun dia gak nengok-nengok, itu anak yang aku kasih. Kamu doakan, mulai hari ini doakan orang-orang yang mungkin saudara anggap itu terhilang dan bisa masuk neraka. Jangan sibuk urusan lain. Ya, ibu-ibu, jangan sibuk urusan lain-lain. Lihat kalau anaknya jalan dalam neraka, doa yang banyak. Betul? Jangan sampai masuk neraka. Karena Tuhan bilang ada sukacita ketika orang berdosa bertobat. Apalagi diri kita nih udah tahu salah nih, udah nanti. Apa artinya terhilang? Apa artinya terhilang? Kabur? Ya bisa. Nggak dekat? Ya bisa. Tapi saudara terhilang itu artinya adalah tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Jadi arti kata hilang itu nggak lagi terhubung dengan Tuhan. Ada di gereja, tapi tidak terhubung dengan Tuhan. Itu juga kategori hilang. Mazmur 51 ayat 11 kita baca. Bagaimana menderitanya orang kalau tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Ini kayaknya di umat-umat sekarang nih nggak terhubung sama Tuhan tuh enjoy aja ya. Kayak rasa nggak ada apa-apa gitu ya. Ibadah, tapi nggak terhubung dengan Tuhan gitu. Biasa aja. Padahal itu Alkitab bilang ya. Ada dua. Mazmur, kita baca. Mazmur 51 ayat 11. Huhui. Jadi arti kata terhilang itu apa? Tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Suami istri terhilang bagaimana? Ketika suami tidak lagi terhubung dengan istri, istri tidak lagi terhubung dengan suami, orang tua tidak lagi terhubung dengan anak, anak tidak terhubung dengan orang tua, itu hilang.
Kalau di Kalimantan kayak Doni masih paling-palingnya sama istrinya, hai sayang, apa kabar? Itu masih terhubung nggak? Masih. Tapi udah jauh, nggak tahu kemana, nggak pernah telepon, nggak pernah kasih kabar, nggak pernah, nggak pernah, itu namanya hilang. Tidak lagi terhubung. Betapa Tuhan sekarang banyak anak-anak Tuhan ada di gereja, tapi sebetulnya dia terhilang karena tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Ketemu Matius, Mazmur, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini Daud ketika Daud berdosa, ketika Daud berzina berbuat dosa, dia takut kehilangan Tuhan. Dia nangis, saudara. Dia menyesal, nggak mau terpisah dari Tuhan. Tuhan jangan ambil rohmu, Tuhan jangan. Seperti Yesus waktu di kayu salib bilang apa? Eli Eli lama sabachthani. Tuhan, mengapa kau tinggalkan anakku? Betul. Jadi perkara yang terbesar dalam kerohanian, dalam kekristenan adalah apakah saudara terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara tidak terhubung dengan Tuhan, saudara terhilang. Dan harusnya saudara menangis kalau saudara kehilangan waktu-waktu terhubung dengan Tuhan. Saudara asik dengan game saudara asik dengan tetangga saudara asik dengan orang lain, tapi tidak terhubung dengan Tuhan, tidak komunikasi dengan Tuhan, tidak tanya Tuhan, tidak mendengarkan Tuhan bicara, itu saudara terhilang. Bilang terhilang. Walaupun saudara di dalam gereja. Klik selanjutnya. Nanti ada ya. Jadi terhilang itu tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Ada satu hal yang tadi betul, yang membuat Tuhan sedih. Saat kita lebih suka apa? Dengar ajakan orang berdosa. Lebih suka dengar omongan pencemooh. Lebih suka dengar bisikan manis daripada mendengar suara firman Tuhan. Itu yang membuat Tuhan. Kenapa? Karena ketika saudara tidak lagi mendengar firman Tuhan, tidak lagi mendengar suara Tuhan, saudara terhilang. Apakah lagi juga saudara lebih suka dengan orang-orang berdosa, ngomongan orang berdosa? Saya mau tanya Pak Iman lagi kalau istri itu nih lebih suka dengar tetangga, kira-kira cocok dengan suami nggak didengar Pak? Kira-kira gimana rasanya Pak? Bayu. Baik. Istrinya siapa namanya Bayu? Lia. Bayu. Lia ini lebih suka dengar omongan tetangga daripada omongan Bayu. Bayu ngomong nggak didengerin, dia ngomong tetangga. Kira-kira gimana? Marah. Ya. Itu hati Tuhan. Itu hati Tuhan. Tuhan nggak marah, Tuhan sih nggak marah. Cuma yang tega banget kita gitu loh, udah diselamatin gitu. Tuhan yang mati di kayu salib ini kita kedengeran omongan tetangga. Yang boro-boro kalau susah nolong kita. Saya ulang ya. Tuhan yang udah nolong kita, dia mati di kayu salib, dia ngomong, kita nggak dengar. Kita lebih suka dengan tetangga. Iblis, orang berdosa, itu kita dengar. Tapi Tuhan nggak pernah didengar, nggak pernah dengar firman, nggak pernah berkomunikasi dengan kita. Gimana rasanya saudara? Tadi kalau lihat Bayu kan, ya, lihat ngomong sama Bayu, begini. Tapi Bayu lebih suka dengar tetangganya. Lihat, gimana rasanya lihat? Hah? Udah lu kawin aja sini. Jangan pulang. Itu kan? Itu aja. Bayangkan berapa lama saudara nggak komunikasi sama Tuhan, coba introspeksi hari ini. Berapa lama sampai hari ini Tuhan nggak pernah diajakin ngomong. Berapa lama? Tobat hari ini. Mulai kita ngomong Tuhan. Jangan kita ngomong tetangga kalau lagi susah. Saya kalau lagi apa enak sama Tuhan. Kok badan saya sakit ya Tuhan ya? Lagi tidur aja, lagi nyetir, lagi tidur. Tenang. Nikmat dulu. Hilang sendiri, sakit. Gitu saudara. Nikmat saudara kalau komunikasi sama Tuhan. Amin. Ngomel, punya Tuhan.
dengar firman tuh, ajak ngomong tuh, jangan ajak ngomong tentang masuk. Paham ya? Lagi seneng nih pulang dari sini juga. Terima kasih Pak. Pet, terima kasih Pet. Pada balik lagi gua nih Pet. Masa kata Tuhan dia, masa sih Pet? Itu tuh cuma terima kasih. Kalau susah, ngerumpi apa tetangga Pet? Gua dicuekin Pet, kata Tuhan itu. Kalau Tuhan bahasa Betawi dia. Padahal Tuhan lagi nunggu saudara cerita loh. Tuhan lagi nunggu saudara berkeluh kesah loh. Tuhan mau nolong saudara loh. Tapi saudara cerita sama tetangga gitu loh. Nggak duduk sama Tuhan, Tuhan ngomong sama Tuhan. Amin? Mengerti? Ya. Selesai. Nah, baru kita lihat. Ada dua tipe orang yang terhilang. Ya. Lukas 15. Tentang anak yang hilang. Mau dibacain nggak? Panjang nih. Saudara tahu kan ada anak yang hilang kan? Ya. Lukas 15. Saudara nanti baca di rumah Lukas 15. Sampai ayat 25 ya. Nah. Ada dua tipe orang yang terhilang. Yang pertama ada anak bungsu. Jadi dari cerita ini menurut saudara yang terhilang siapa sih? Anak bungsu apa anak sulung? Kenapa anak bungsu saudara sudah terhilang? Karena pergi jauh dari bapak. Pergi jauh ya Bu. Saya mau kasih tahu saudara, sebenarnya yang hilang itu dua-duanya. Slide selanjutnya dulu. Satu lagi. Ada dua yang terhilang. Yang pertama adalah anak bungsu terhilang di luar rumah bapak. Anak bungsu itu terhilang di luar rumah bapak. Nah kalau anak sulung dia terhilang Bu. Terhilangnya di dalam di dalam rumah bapak. Jadi ada di gereja nih, ada dalam rumah bapak, tapi dia terhilang. Nah, saya mau bahas yang anak sulung ini. Kalau anak bungsu sih udah kita nggak usah bahas karena udah tahu. Kalau anak sulung itu, anak bungsu itu hilang karena dia keluar dari rumah bapak. Kayak misalnya ke gereja nggak ke gereja lagi, udah tahu hilang ya. Udah ke gereja lama terus tiba-tiba ke gereja itu namanya terhilang. Nah, yang saya mau bahas ini hari ini terhilang dalam gereja. Ada di gereja. Ibadah, rajin doa, rajin pelayanan, tapi dia terhilang. Coba kita lihat, jangan saya. Apa tadi terhilang apa? Tidak terhubung dengan Tuhan. Bisa dia khotbah, belum tentu dia terhubung dengan Tuhan. Bisa dia jadi WL, bisa dia jadi singer. Bisa main musik, tapi belum tentu dia terhubung dengan Tuhan. Makanya saya selalu ingin terhubung dengan Tuhan. Gak apa-apa, gak ada jadwal khotbah, gak apa-apa. Karena sasaran saya bukan soal jadwal khotbah, Pak. Bukan. Sasaran saya hidup adalah selalu terhubung dengan Tuhan. Ada ngomong Tuhan, udah. Biar gak ada jadwal, gak apa-apa. Karena buat Tuhan yang penting. Nah, engkau selalu bersama aku. Ngapain khotbah, ngapain WL sama terhubung, ngapain? Agak keras tuh ngomongnya. Ngapain gitu? Kalau nggak terhubung dengan Tuhan. Amin. Nah, banyak orang gitu. Jika terhilang di rumah Tuhan, di luar rumah Tuhan, jika hilangnya di luar gereja, hilangnya di luar rumah Tuhan, itu gampang dilacak, betul nggak? Betul nggak Pak? Gampang dilacak. Karena terlihat ibadah pelayanan sudah terhilang. Jadi udah nggak ibadah lagi, udah nggak ada pelayanan lagi. Nah itu terhilang Pak. Kelihatan nggak kalau di luar gereja? Ini yang bahaya sekarang ini, orang yang terhilang di dalam rumah Tuhan, nggak sadar deh. Ini saya nggak tahu nih, saudara sadar nggak saudara hilang? Apa tadi terhilang? Tidak terhubung. Kalau ada persoalan yang diajakin ngomong sama dulu, nah, itu terhilang. Hari ini kita bertobat. Kalau ada apa-apa terhubung dengan Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, suami saya nakal,
istri saya cerai sama saya. Sama tuh, jangan sama tetangga. Ada di gereja atau terlihat sibuk ibadah, sibuk, tetapi tidak punya waktu terhubung dengan Tuhan. Itu kita terhilang. Saudara pelayanan, saudara jago WA, jago musik, jago khotbah, jago segala macam. Kalau saudara tidak terhubung dengan Tuhan, terhilang. Jadi apa yang disampaikan itu teori. Orang terhubung dengan Tuhan, apa isi hati Tuhan itu? Makanya Tuhan, saya mau kalau itu yang isi hati Tuhan aja deh. Biarinlah saya diundang lagi nggak apa-apa. Udah isi hati Tuhan. Nah, sekarang kan saya mau ngomongin saudara kan, ngomong nggak mau ngomong sama Tuhan. Tapi kayaknya senang-senang aja sama Mary ini saudara. Amin. Waduh sejam lagi. Rajin ibadah, tapi simpan kecewa sama Tuhan dan juga sesama itu juga terhilang. Karena waktu saudara simpan kecewa, makanya Bapak ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah. Ketika kita kecewa, tidak mengampuni, maka ada apa? Dosa. Dosa itu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Amin. Itu terhilang. Makanya boleh marah, tapi jangan lama-lama, langsung berdak. Supaya jangan jauh-jauh dari itu. Ini saya nggak tahu ya, orang bisa dendam sampai puluhan tahun, ratusan tahun, saudara-saudara tahun. Dendam ratusan tahun, ngapain saudara? Saudara terhilang loh sama Tuhan. Ini orang demen sih kecewa, dendam sama orang. Padahal waktu kecewa, waktu dendam ada dosa yang menghalangi saudara. Demen amat sih sama dendam. Padahal dia nggak terhubung lagi sama Tuhan. Hari ini lepas semua yang menghalangi. Saya mau terhubung dengan Tuhan. Amin. Nah, anak sulung ini kita baca ayat 25. Nih, supaya saudara nih jangan jadi anak terhilang dalam gereja. Amin. Coba lihat muka kiri kanannya. Jangan sampai terhilang. Oke, kasih tahu. Jangan sampai terhilang. Udah ke gereja rajin nggak boleh terhilang. Apa terhilang tadi? Tidak terhubung. Lebih suka dengar omongan daripada omongan terhilang. Ada nggak orang kayak gitu di gereja? Ada nggak orang itu pelayanan? Tobat. Jangan kau anggap apa Tuhan. Jangan cuekin Tuhan. Lagi. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika dia pulang dan dekat ke rumah, ayat 25 ya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, apa sih semua itu? Jawab hambanya, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Ayat 28. Maka senanglah anak sulung. Kenapa dia marah? Kenapa dia marah, Bu? Kenapa lihat orang lebih kaya kita marah, Bu, sama Tuhan? Kenapa, Bu? Kenapa lihat orang lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih mewah, kenapa kita marah, Bu? Pak? Nah, sama nih kayak Mas Guru. Sama. Ada di gereja kan orang kayak gitu? Berarti dia terhilang dalam gereja. Ini bahaya. Nggak kelihatan. Oh, kami banget. Shalom. Dia lihat dari atas kaki kepala. Orang lu, shalom. Tapi dia lirik. Nah, ini bahaya orang-orang gini ada dalam gereja. Bilang, jangan saya, bukan saya. Tetangga. Kalau itu saudara bertobat, ya betul. Marah anaknya. Yang panjang dikit nggak apa-apa ya Bu ya. Ada kopi nggak keluarin nggak? Maka saya kalau baca Alkitab tuh seneng, saudara, lucu gitu ceritanya. Itu menemplak saya. Iya, gue kayak gitu dulu.
Ngeliat orang beli mobil gue ngiri, bodo amat, gue kayak anak sulung. Berarti saya itu kemarin-kemarin terhilang. Nggak mau gitu lagi, tobat. Maka marahlah anak sulung itu, dia tidak mau masuk, lalu ajak keluar. Tetapi yang menjawab ayahnya, anak sulung menjawab ayah, pro. Dia ada di dalam rumah bapak lo. Anak sulung ini ada di rumah bapak lo. Menikmati kekayaan bapak, menikmati nggak? Belum tahu, nanti ceritanya. Ada di rumah bapak, tinggal bersama bapak. Kelihatan, padahal enggak. Contohnya, dia iri, dia gampang marah, dia iri. Pokoknya orang yang terhilang dalam gereja itu gini. Saya nggak ngomongin orang bungsu, anak bungsu ya, terhilang dalam gereja. Orang yang terhilang dalam gereja itu masih ada di gereja, masih suka doa, masih suka melayani, tapi dia terhilang dalam gereja ini apa? Gampang marah dan suka kecewa, gampang iri. Saya ini ikhlas semua. Kalau memang begitu bertolak, terusnya. Tapi yang menjawab ayahnya, siapa yang menjawab ayahnya? Anak bungsu apa anak sulung? Anak sulung, dia jawab ayahnya. Dia protes gini. Telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Belum pernah bapak aku melanggar perintah bapak. Tapi kepada aku belum pernah bapak ngasih seekor kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Banyak anak Tuhan ada di gereja, suka doa, rajin, pelayanan rajin, suka protes. Saya selalu belajar dari ini. Tuhan kasih apa saya terima. Saya mau jadi orang yang terima. Kapan kita tahu Tuhan mau memberi kita sesuatu? Waktu Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, saya belajar untuk ikhlas, nggak mau protes. Saya harap saudara mau ikuti kalau mau. Jadi waktu tiba-tiba sakit, ikhlas saja. Waktu COVID ya, kita jaga jangan sampai kena COVID, betul nggak? Kena COVID, betul nggak? Terus kita mau marah sama Tuhan? Ya, saya belajar ikhlas. Ternyata di tengah COVID itu, kalau kata orang COVID itu menderita, buat keluarga kami nggak menderita, happy. Bisa masuk ke satu kamar dalam rumah sakit, kita bisa bercengkrama. Karena semua kena COVID, jadi makan bareng, udah nggak bisa pisah rumah lagi. Happy. Makanya kalau anak saya bisa, happy nggak COVID, happy. Nggak menyeramkan loh, enggak happy. Tapi kata orang COVID menyeram, karena nggak belajar ikhlas. Tiba-tiba sakit, ya ikhlas. Kita lihat bagaimana Tuhan. Betul? Daripada protes, apa? Nah, anak sulung ini protes. Jadi ketahuan kalau orang ada di gereja, rajin pelayanan, rajin berdoa, dia terhilang dari rumah Tuhan. Cirinya udah jelas. Kenapa? Suka marah dia, suka iri dia, protes. Dia diberkati, saya enggak. Dia ganteng, saya enggak. Kenapa dia oke, saya enggak? Nah itu orang yang terhilang. Ada dalam gereja tapi terhilang. Mudah-mudahan saudara enggak. Mudah-mudahan. Kayak muka-mukanya singgah ya. Gak ada yang ngaku. Lagi. Jadi anak itu protes. Jadi selama ini anak sulung di rumah bapak dia bilang, dia udah 2 tahun saya disembelih kambing. Bapak gak pernah kasih aku. Bapak jangan. Dia mau ngabisin harta, bapak dia pulang, bapak mau potongin lembu. Bapak saya ini udah berbakti sama bapak. Kambing aja gak pernah dikasih. Ada orang Kristen di sini kayak gitu. Itu artinya terhilang dalam gereja. Ngerti saudara? Orang kayak gini bisa nggak doa? Orang kayak gini bisa nggak beribadah? Orang kayak gini bisa nggak melayani? Orang kayak gini bisa nggak berkhotbah? Bisa. Tapi cirinya kelihatan. Tapi gampang iri, gampang pro. Saya belajar untuk tidak protes. Dari bukan istri saya yang ini, istri saya yang mantan, istri saya yang udah pulang.
Dari dia sehat sampai sakit, sampai dia meninggal, saya cuma satu terima kasih. Saya ikhlas. Usia saya protes, Tuhan, saya ini pelayanan loh. Orang lain saya doain sembuh loh Pak. Itu Tuhan. Kenapa istri saya meninggal? Betul kan? Saya nggak memprotes. Saya jalani hidup dengan ikhlas, berdamai. Mungkin ini jalannya Tuhan untuk mengajar saya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau hari ini Eko punya suami model begitu, ikhlas. Ya ikhlaslah saudara yang milih itu. Kenapa milihnya itu? Kenapa? Kalau punya istri yang cerewet, ya udah ikhlas lah saudara yang milih kan. Belajar ikhlas dan berdamai. Percuma Pak protes, udah kawin, nikah. Cerai nggak boleh itu. Kata Aki, saya nggak tahu saudara terhilang atau tidak terhilang. Tapi dari ciri-cirinya, mari kita introspeksi diri. Apakah saudara terhilang atau masih terhubung dengan Tuhan? Slide. Jadi yang terhilang itu ada dua, anak bungsu dan anak bagi saya rajin berdoa. Ya rajin berdoa. Tapi isi doanya cuma minta komplain lagi. Nah itu protes. Bukan buat senang hati. Ini terhilang. Kalau saudara doa cuma protes komplain, itu namanya doa anak yang terhilang. Tapi kalau sudah doa terima kasih Tuhan, luar biasa. Itu orang yang terhubung dengan Tuhan. Amin. Doa saudara, taubat hari ini. Cara iblis menghancurkan gereja adalah bukan mengirim orang jahat, tetapi mengirim orang-orang yang merasa paling benar. Ini juga terhilang. Ada di gereja. Anak sulung ini kenapa marah? Anak sulung ini kenapa protes? Karena dia merasa benar. Jadi iri. Satu ciri lagi adalah orang yang terhilang dalam gereja adalah kalau dia merasa paling benar. Kalau orang udah merasa paling benar, nggak akan mungkin bisa dibenarin lagi. Kalau orang merasa sudah paling baik, nggak akan bisa diperbaiki lagi. Amin. Kalau orang yang merasa Tuhan, saya salah ya Tuhan, ampun saya. Kalau ngeliat suami itu jadi nggak benar, biasanya kalau suami, jadi suami istri dulu ya. Istri ya Pak, baik ya. Kalau suami lihat istri nggak benar, kira-kira yang nggak benar itu istrinya apa kita Pak? Kalau lihat dia nggak benar nih, kira-kira yang dia yang nggak benar atau kita yang nggak benar? Kita. Yang benar Pak? Benar. Oh, benar. Kenapa ya? Biasanya lu yang nggak benar lu. Saya mau kasih tahu, kenapa istri menjadi tidak benar? Karena kau merasa paling benar. Karena suami merasa paling benar, makanya dia dianggap tidak benar. Betul kan? Tapi kalau orang merasa gue juga salah, pasti nggak bakal ribut. Anak sama orang tua, ya kan? Kenapa jadi anak gak benar? Karena ada orang tua merasa lebih benar. Kenapa anak protes sama orang tua, ngelawan orang tua? Karena anak merasa lebih benar. Makanya bapaknya salah. Coba kalau dia merasa oh ibu juga salah ya. Jadi sama-sama salah, jadi nggak ribut. Sesama orang salah jangan saling mendahului. Ya betul. Si sulung ini kenapa dia protes sama bapaknya? Jadi ciri yang pertama, orang yang teriak dalam gereja itu apa? Suka marah, suka kecewa, suka iri hati ya. Yang kedua tadi apa? Suka Yang ketiga itu suka merasa lebih benar. Wah, ampun, kok banyak kelamaan. Gak benar. Kalau saudara datang dengan merasa lebih benar, mau dengar khotbah ratusan kali saudara akan jadi benar. Tapi kalau saudara merasa gue juga manusia berdosa,
Waktu ada firman masih dengar nggak? Saya harap di sini nggak ada orang-orang yang terhubung. Orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Lihat suami istri. Udah, jangan lagi ada yang merasa lebih benar. Lu nggak benar gara-gara gue juga nggak benar. Ayo mari sama-sama orang nggak benar. Kita bergandengan tangan cari kebenaran. Gitu dong. Betul nggak daripada berantem? Lu yang salah, lu yang salah, lu yang salah, lu yang salah. Saya kemarin diizinkan sama istri saya bertengkar gitu kan. Ternyata keluar ini diajarin Tuhan. Oh iya, karena gue merasa lebih benar. Makanya selalu ngomongin istri. Tuhan bilang, lu rasa lebih benar. Tuhan ngomongin saya loh. Kalau saya ngomongin sama istri, lu rasa lebih benar. Coba kalau lu rasa yang benar. Oh iya. Terus saya bilang, oh iya. Iya saya salah juga. Nah, orang salah ketemu orang salah. Akhirnya bergandengan tangan dari benar. Kalau orang merasa benar jalan sama orang salah, nggak bakal cari kebenaran, ribut. Itu orang yang terhilang dalam gereja. Makanya Pak, ada pelayanan kabur, ada pelayanan lari, ya kan? Kenapa? Karena merasa lebih benar dari pemimpin, merasa lebih jago. Saya harap pelayan di sini nggak ya, Pak? Rendah hati ya Pak. Jangan rasa lebih benar. Pemimpin juga ada salah, kita juga lebih salah Pak. Udah jangan lebih benar lah. Suami ada salahnya nggak? Istri juga lebih salah lagi. Udah, jangan rasa lebih benar. Akhirnya terhubung. Kenapa anak sulung ini terhilang? Akibatnya apa? Akibatnya dia nggak menikmati kekayaan Bapak. Amin. Makanya banyak orang Kristen nih sekarang ada di gereja, ibadah, berdoa, tapi nggak merasakan hadirat Tuhan, nggak bisa merasakan kekayaan Tuhan, nggak bisa merasakan nikmat Tuhan. Bukan sama Tuhan, saudara terhilang dalam gereja. Amin. Bilangin karena terhilang dalam gereja. Jadi ciri orang terhilang dalam gereja apa? Gampang, suka marah, gampang kecewa, iri hati. Yang ketiga, kedua suka meroh. Yang ketiga tadi, merasa lagi kalau lihat orang salah, udah jangan merasa lebih benar. Kita juga salah, dia jadi orang salah. Saya mau kasih tahu anak ibu, kenapa nggak ke gereja? Mungkin gara-gara lihat ibu. Suami yang nggak mau ke gereja, mungkin lihat ibu. Rajin ke gereja di rumah kayak macan. Ada Pak. Rajin ke gereja, tapi di rumah. Tapi kalau udah begitu, kenapa suami jadi begitu? Itu bukan salah suami, salah kita juga dari istri. Kenapa nggak doain dia? Malah ngomel. Betul? Hari ini kita belajar. Coba cek, saudara terhilang nggak dalam gereja? Jangan sampai pengangkatan nggak diangkat loh, saudara. Tapi saya udah khotbah, makanya Matius 7 ayat 22 ayat terakhir Matius 7. Matius 7. Ini ayat terakhir, pamungkas. Habis ini saya stop deh ya. Stop apa lagi lah. Makanya dia bilang, Tuhan, saya kan diajak terima kasih. Iya. Ini saya nggak mau ya. Saya nggak mau nih jemaat terima kasih akan terjadi hari ini nanti di sorga nih. Saya kan lagi ke gereja. Iya, tapi kamu terhilang. Nggak pernah hubungan, kan lucu kan. Mending hilang beneran gitu loh. Ini kan yang tanggung-tanggung ya, ada di gereja, rajin doa, rajin ibadah, tapi terhilang. Nanti waktu ditata Tuhan, begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru pada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Betul? Ini orang di gereja bukan? Ini orang aktif bukan? Ini terhilang dalam gereja. Apa akibatnya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang berkata kepada mereka, aku ya nggak bisa loh nggak terhubung. Betul nggak? Jadi melayani tapi nggak pernah terhubung, nggak pernah ngajak ngomong Tuhan, nggak pernah. Ya Tuhan nggak kenal lah. Tapi saya yang nemuin loh Tuhan, tapi saya ada di gereja. Iya. Makanya hari ini khotbah ini untuk orang-orang yang ada di gereja tapi terhilang. Iya. Kamu ada di gereja, tapi kamu doanya masih apa? Kamu terhilang, nggak pernah terhubung dengan aku. Terhubungnya dengan tetangga.
Makan itu tetangga lu di neraka tuh, masih itu kata Tuhan itu tetangga lu ajak ngomong lu, tetangga yang suka lu ajak ngomong lo di neraka itu. Bisa kan Tuhan bilang begitu? Bisa aja. Makanya ajak ngomong tuh, siapa di sini mau ke surga? Ya ajak ngomong lah pemilik surga. Jangan pemilik neraka lu ajak ngomong. Jangan ajak ngomong tentang kita. Amin. Saya tahu itu saudara. Saya juga harus introspeksi, saya korban. Ya kan? Tapi kalau saya nggak terhubung, waduh. Makanya saya bilang, saya nggak pentingin jadwal khotbah. Yang penting hidup saya terhubung dengan itu aja. Bisa komunikasi sama Tuhan, bisa dimarahin Tuhan, bisa dibilangin Tuhan, dijitak juga bisa. Belum pernah ya? Saya pernah. Kata begini kayak hati saya seperti ditinju. Ya Tuhan, tobatlah Tuhan, ampun. Terlalu khawatir sangat itu pernah. Lu nggak tahu gue hebat. Kalau sudah di rumah Tuhan ya, kemarin lu enak tuh dia. Lu nggak tahu gue hebat, lu khawatir. Bukan banyak yang mengingatkan. Maka terhubunglah dengan Tuhan, terhubung. Ya, terhubung. Komunikasi. Mari kita terima. Lagu-lagu ini. Saya harap saudara bukan orang-orang yang seperti anak suri, ada di dalam rumah Tuhan, tetapi terhilang. Saya mau saudara-saudara tidak terhilang, tapi terhubung dengan Tuhan. Ketika kita bertemu di akhirat sama Tuhan, hambaku, yes, sini. Jangan sampai gitu, Tuhan, saya udah dikasih makasih bertahun-tahun. Siapa kamu? Saya kenal kamu. Jadi kita naik level nih ya. Di gereja, tambah lagi terhubung dengan Tuhan. Udah, bukan soal ibadah aja. Mari kita terhubung dengan Tuhan. Jangan gak terhubung dengan Tuhan. Lebih suka dengar omongan Tuhan dari omongan tetang. Lebih curhat sama Tuhan daripada curhat sama tetang. Ini bosan gak dengar firman nih? Ayo bener di sini aja enggak terpulang ngomel. Pak, kelamaan khotbahnya. Saya mau kasih tahu ya, di sorga ntar 24 jam denger khotbah loh. Denger firman loh, nyanyi-nyanyi loh, pegel-pegel loh. Kalau saudara nggak suka denger firman, mohon maaf lah, ke neraka aja. Latih. Nah itu orang tadi. Saya mau lagi. Jadi anak sulung, orang itu ada di dalam gereja, di dalam rumah tuh, tapi cirinya apa? Suka marah, iri, protes, kecewa ya, terus protes, dan ketiga merasa benar. Jadi waktu lihat suami salah, jangan rasa dia benar, dia salah juga karena saya juga salah sebagai suami. Istri lihat suami dan istri nggak benar, istrinya juga benar gara-gara saya, suami juga nggak benar, makanya dia jadi nggak benar. Mari kita bangun. Gimana lagu pertamanya? Kasih layakan begitu sayangnya Tuhan sama semua. Tak bisa terlepas, kau menggerakkanku. Amin. Ingin lebih mengenal pribadi. Haleluya. Terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Saya mau kasih tahu terakhir, jangan sampai kita udah ibadah rajin, melayani rajin, berkhotbah jadi WA, tapi ditolak Tuhan.
Kenapa ditolak Tuhan? Ternyata kita bagian orang-orang yang terhina di dalam rumah Tuhan. Setiap hari kita hanya marah, kecewa, iri hati, marah, kecewa, iri hati, protes, dan hidup merasa lebih benar. Itu aja kerjaannya. Tapi dia ibadah, tapi dia berdoa, tapi dia pelayanan, rajin. Tapi Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak mengenal engkau, karena engkau sesungguhnya tidak terhubung dengan Tuhan. Yang paling penting buat Tuhan soal hubungan, bukan soal berapa banyak yang kau melayani, tapi bagaimana kau punya waktu yang banyak untuk berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kau terhubung bicara dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan, mendengar Tuhan bicara. Itu yang Tuhan mau. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Saya mau dengar Tuhan ngomong. Makanya ketika mendengar saya catat, saya buat gambar. Ketika Tuhan ngomong saya catat, saya sharing. Dan orang mau baca nggak baca terserah, orang mau posting nggak posting terserah, itulah. Dan itu saya nikmati sampai hari ini. Saya terhubung dengan Tuhan. Sehingga waktu kita pulang ke rumah Bapak, Tuhan katakan sabar selamat ya saya. Aku kenal engkau. Karena tiap hari engkau tuh hanya ngomong aku. Ayo masuk ke sana. Saya harap saudara akan menikmati ini semua. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan Tuhan, aku mau terhubung, aku mau lepas dari Engkau. Kalau di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami harus melekat seperti ranting dengan pohon yang khusus. Tuhan, terima kasih. Berkati Pak Gunawan yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan, pakai dengan luar biasa. Berkati istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Terima kasih. Untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menjadi rema buat kami dan kami menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga ketika Engkau panggil kami sudah siap karena kami selalu terhubung dengan Engkau. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, amat baik, sangat baik. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.